Mengapa aku begitu tidak berguna? Jangan mendekat. Kalian binatang. Kalian adalah murid-murid Zheng Xinghou. Kalian seharusnya menegakkan keadilan. Berani sekali kalian melakukan perbuatan jahat di siang bolong. Sebagai murid senior Zheng Xinghou, saya tertarik padanya adalah kehormatan baginya. Tapi dia berani bersikap tidak tahu terima kasih. Ini kehormatan bagimu bahwa aku menginginkan buku rahasia keluargamu. Ini adalah hak istimewa bagi kalian semua. Berani sekali kalian tidak menghargai. Tidak akan pernah. Bahkan jika aku mati, aku takkan pernah membiarkanmu berhasil. Jangan, bahkan jika kami mati, kami takkan pernah membiarkanmu berhasil. Ebyu, Yuyu, jangan takut. Shinger, pegang erat-erat Ibu. Ibu akan membawamu pergi. Ayo pergi bersama. kamu di mana? Shinger, Berani-beraninya kau melukai aku. Ibu. Ko, sans patak Berguna ini. Pahlawan, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, cuma luka ringan. Aku sudah terbiasa. Apa yang Aku di sini. Kau tidak berani menyakiti siapapun. Ko, hanya sasaran latihan yang tidak berguna bagi kami. Hanya karena cewek ini memanggilmu pahlawan beberapa kali. Ko benar-benar mengira. Kau itu jagoan? Lihat dirimu, kaki gemetaran seperti daun. Berani-beraninya ikut campur urusan kami? Memang benar aku tidak punya ilmu bela diri. TAPI. Aku menjadikan guruku sebagai panutan. Aku sudah bersumpah untuk menjadi pahlawan yang menegakkan keadilan seperti dirinya. Diamko, Anya Orambodo Sepertinu. Yang benar-benar mengira ketua aula adalah pahlawan yang mulia dan perkasa. Sebenarnya. Dia jauh lebih kejam daripada kami. Dialah yang mengajari kami semua trik kotor ini. Jangan berani-berani memfitnah ayah angkatku. Dasar sampah. Beraninya kau pukul aku. Setelah memuntahkan darah hitam ini, aku justru merasakan kelegaan yang belum pernah ada di dadaku. Hei, cewek. Tidak akan ada yang menyelamatkanmu kali ini. Jangan sakiti anakku. Mingir. Ibu. Berhenti teriak-teriak panggil ibumu. Kakak di sini mau nemenin kamu. Lepaskan dia. Sudah selesai? Sudah puas memukulinya? Kalau sudah puas, sekarang giliranku. Ketua Aula, anak buah di bawah melaporkan bahwa mereka telah menemukan tempat persembunyian anggota keluarga Han. Tapi mereka telah menyegel jalan gunung dengan gerbang besi misterius. Kami tidak bisa menerobos. Tidak apa-apa. Gerbang besi misterius itu hanya bisa dibuka oleh seseorang dengan darah keturunan keluarga Han. Cukup kirim Han Xing yang tidak berguna itu ke sana. Tenaga dalam yang luar biasa. Han Xing. Ayah angkat. Ayah angkat. Mereka tidak menghargai reputasi Zheng Xinghou dan mencoba mengganggu nona muda ini, bahkan sampai menggunakan kekerasan.
Axing. Kamu baik-baik saja? Ki dan darahmu masih tersumbat. Sepertinya tulang rohani belum terbangun. Jangan khawatir, ayah angkat. Aku selalu tahan dipukuli. Aku baik-baik saja. Ketua Balai, Anda harus menegakkan keadilan. Untuk putri saya. Berani sekali kalian. Zheng Xinghall selalu menghukum yang jahat dan mendukung yang baik. Bagaimana mungkin ada sampah seperti kalian di antara kami? Tongkat dia. Penjaga. Bawa dia pergi. Terima kasih, Ketua Balai. Jangan khawatir. Mulai sekarang, tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Terima kasih, pahlawan. Ayah angkat. Kalau begitu, aku akan mengantar mereka pulang dulu. Axing. Kemarila. Axing. Akutau. Kamu selalu ingin bergabung dengan Zheng Xinghall. Sekarang ada kesempatan. Apakah kamu bersedia? Kemari. Pergilah ke tempat yang tertulis di alamat ini, dan taburkan bubuk mematikan ini ke dalam mata air. Hanya itu yang perlu kamu lakukan. Mercury, aku tidak bisa melakukan itu. Ayah angkat, kalau aku memasukkan bubuk mematikan ke dalam mata air, bagaimana jika aku membahayakan orang yang tidak bersalah? Itu akan bertentangan dengan reputasi Zheng Xinghall. Desa itu penuh dengan bandit yang kejam. Mereka memperkosa, membunuh, dan merampok, melakukan segala macam kejahatan. Mereka tidak kenal apa. Kamu akan bertindak atas nama langit. TAPI. Axing. Sejak kecil kamu selalu mengidolakanku, bercita-cita bergabung dengan Zheng Xinghall untuk memberantas kezaliman dan melindungi yang lemah. Sekarang kesempatan itu ada di depan matamu. Apakah kamu ingin mengecewakanku, atau membiarkan para penjahat ini? De Rubert Buaja. Ayah angkat, ini salahku. Asing, tidak akan pernah mengecewakan kepercayaanmu. Lanjutkan. Maaf, Asing. Aku masih ada urusan penting yang harus diselesaikan. Aku tidak bisa mengantarmu. Dengan Ketua Balai ada di sini, jangan khawatir tentang kami. Kamu pasti akan menjadi pahlawan besar bagi lebih banyak orang. Ketua Balai, kalau begitu kami akan... Sekelompok orang bodoh yang tidak berguna, membuang-buang waktuku. Kirim seseorang untuk mengikuti si pecundang tak berguna itu. Begitu dia membuka pintu besi gaib, kirim orang untuk menyerbu masuk. Setelah mendapatkan manual rahasia. Rencana yang brilian, Ketua Balai. Si jalang itu tidak akan pernah menyadarinya. Setelah bersembunyi selama 20 tahun, malapetaka mematikan. Dibawa oleh anaknya sendiri. Ini tempatnya. Pintu ini sangat kokoh. Tapi itu adalah monster haus darah. Kamu hanya perlu memberi makan dengan darahmu, dan itu akan terbuka. Melaporkan kepada pemimpin klan. Pintu besi gaib telah dibuka. Aku khawatir orang luar sedang menerobos masuk ke villa. Apa? Pintu besi gaib ini hanya bisa dibuka oleh mereka yang memiliki darah keluarga Han. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Ibu! Shinger, mungkinkah Asing masih... Cepat kerahkan semua pasukan untuk memburu penyusupnya. Siap, Nyonya. Kenapa semuanya perempuan? Mereka tidak terlihat seperti orang yang akan berbuat jahat. Guru, apakah Anda keliru? Siapa kamu? Kok aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Aku. Jalan gunung ini disegel oleh gerbang besi gaib. Tidak ada yang masuk selama 20 tahun. Bagaimana kamu bisa sampai di sini?
Bicara. Siapa yang mengirimmu ke sini? Nenek. Teddy, aku melihat kelinci kecil berlari masuk dari sini. Lihatlah dia sangat konyol. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang jahat. Mungkin, dia penebang kayu dari sekitar sini, yang tersesat. Benar kan? Aku sangat haus. Permisi. Nenek, di mana sumurnya? Aku cuma mau minum air lalu pergi. Aku tidak akan mengganggu kalian sama sekali. ITU, di sana. Ikuti jalan ini, dan kamu akan menemukannya. Hei, tunggu sebentar. Air tidak akan mengenyangkan perutmu. Bawalah bekal kering untuk di jalan. Kami tidak punya banyak yang bisa ditawarkan di sini. Ini bukan apa-apa yang istimewa, tapi jangan sungkan. Ambillah. Terima kasih, Nenek. Desa itu penuh dengan bandit yang kejam. Mereka memperkosa, membunuh, dan merampok tanpa ampun. Kamu bertindak atas nama langit. Kamu melakukan hal yang benar. Air tidak akan mengenyangkan perutmu. Bawalah bekal kering untuk di jalan. Mereka sangat baik hati. Mungkinkah mereka benar-benar bandit? Siapa kamu? Aduh. Tanda lahir ini, Shinger. Hagang erat-erat ibu. Ibu akan membawamu pergi. Ibu. Shinger. Ebio. Shingerku. Benar-benar kamu? Singerku sudah kembali. Ini singa. Kita terpisah bertahun-tahun yang lalu. Aku kira Shinger. Ayah angkat yang menyelamatkanku. Ayah angkat? Benar, ayah angkat. Beliau adalah ahli bela diri terkenal. Beliau sangat baik padaku. Dan tidak, ada yang tidak beres. Ebio, cepat, beritahu semua orang, cepat. Jangan minum air mata air itu. Kepala klan. Kepala klan. Ada Kindera. Ada yang minum air mata air, lalu batuk darah dan pingsan. Apa? Tidak. Itu bubuk maut. Shinger, maksudmu apa? Jangan khawatir, Ibu. Pasti ayah angkat salah paham. Aku akan segera kembali, dan minta penawarnya darinya. Siapa sebenarnya ayah angkatmu ini? Ayah angkatku adalah Kepala Allah Xingxing. Jangan khawatir, Ibu. Pasti ayah angkat salah paham. Katanya, kalian semua adalah penjahat. Pasti dia salah sangka. Bagaimana bisa kamu menganggapnya sebagai ayah angkatmu? Apa kamu tahu bahwa Xingxing Holah yang membunuh ayahmu dulu? Mereka juga memaksa semua anggota klan kita yang tersisa untuk bersembunyi di sini, di pedalaman pegunungan ini hanya untuk bertahan hidup. Ini. Bagaimana mungkin? Dia yang menyelamatkanku di dasar tebing saat itu. Selama bertahun-tahun ini, dia memperlakukanku seperti anaknya sendiri. Bagaimana mungkin dia? Dasar bodoh. Dia yang membunuh ayahmu bertahun-tahun yang lalu. Nenek. Nenek. Han Xing. Bagus sekali. Hai. Berdiri di situ. Berhenti. Kalian salah paham semuanya. Mereka semua adalah keluargaku. Mereka bukan orang jahat.
Apa tidak ada kesalahan di sini? Sama sekali tidak salah. Merekalah tepatnya yang kucari. APA. Camel. Shinger. Shinger. Ebio. Sudah 20 tahun. Kenapa? Kenapa kau tidak mau melepaskan kami? Serahkan saja kitab rahasia itu, dan aku akan mengampuni kalian semua. Tidak akan pernah. Aku tidak akan pernah menyerahkan kitab itu padamu. Kamu menolak tawaran baik, dan malah memilih jalan sulit. Ebio. Shinger. Baroninnya kau sekirian aku. Aku akan bertarung sampai mati. Shinger. Kau tahu ini salah, tapi tetap mau menyakiti orang. Apa kau tidak takut dihukum ayah angkat? Hehehe. Han Xing, kau benar-benar bodoh. Kamu. Kamu. SSSD. Dan kau ibunya. Kenapa tidak memberitahu anakmu yang sebenarnya? Baik, baik, baik. Kalau begitu biar aku yang beritahu. Ayah kandungmu dibunuh oleh ayah angkat kesayanganmu itu dengan tangannya sendiri. Hahaha. Shinger. Ini Kiormaton Bajik et Argan. Karena aku menginginkan kitab rahasiamu. Beranignac Dak Teri Magazine. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin ini terjadi? Lalu kenapa dia membesarkanku selama bertahun-tahun ini? Bodoh. Semuanya untuk menunggu hari ini, untuk membuatmu membuka gerbang besi gaib. Kalau bukan karena kau hari ini, ketua aula benar-benar tidak akan bisa berbuat apa-apa pada mereka. Hahaha. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku mengira penjahat sebagai ayahku. Akila yang mendatangkan malapetaka pada mereka. Shinger. Shinger. Kau tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Nanti, setelah aku dapatkan kitab rahasia itu, aku janji akan membiarkan kalian. Bersatu kembali sebagai Kilo Aga, di alam baka. Ki terlaluan. Aku akan bertarung sampai mati. Aku akan bertarung sampai mati. Beraninya kau sentuh anakku. Ebio. Kau bahkan tidak layak. Aku sudah dibodohi olehmu selama 20 tahun. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan melindungi keluargaku. Shinger. Bentuk barisan. Ebio. Shinger. Shinger. Serahkan kitab rahasianya sekarang. Tidak akan pernah. Baiklah. Masih saja keras kepala. Xiaozhu. Xiaozhu. Kau brengsek. Aku memang brengsek. Jika kau tidak menyerahkan kitab rahasia hari ini, Aku akan bunuh mereka satu persatu, tepat di depan matamu. Kau. Mari kita lihat Seba apa kuat. Hatimu sebenarnya? Quechua clan, Jangon. Kami tidak takut mati. Begitu ya? Shinger. Shing. selama aku masih ada di sini, kau tak akan pernah melukai mereka. Bagus. Kalau begitu, kubunuh kau dulu. Shinger. Shing.
Ya Tidak. Shinger. Hari ini aku punya banyak waktu. Akan kuperlihatkan bagaimana setiap dari mereka mengakhiri hidupnya. Tunggu. Kubelang. Tidak, aku tidak bisa mengatakannya. Aku akan bunuh dia kalau kau tidak bicara. Lebih baik aku mati. Daripada kau dapakan kitab Rahasia ITU. Xiao Chui. Tidak. Xiao Cui. Tidak. Tidak. Benarkah? Kalau kuberikan kitab rahasia itu padamu, kau akan melepaskan kami? Tentu saja. Kepala klan, jangan berikan kitab itu padanya. Kepala klan. Abu. Jangan. Aku tidak tega melihat kalian semua mati satu persatu di depan mataku. Kitab itu tersembunyi di gua belakang gunung. Sekarang, bisakah kau lepaskan kami? Tentu. Tidak. Kalian binatang. Tidak. Selanjutnya, giliranmu. kau akan menemui akhir yang menjadikan. Sebagai pemimpin, Berstatus mulia. aku, pelindungmu, akan mengantarmu sendiri. Jangan sentuh ibuku. Jangan sentuh ibuku. Bodoh tak berguna. Shinger. Jangan. Takut. Ibu, aku pasti akan berlatih ilmu bela diri dengan giat dan melindungimu saat aku besar nanti. Ibu tidak butuh perlindungan Sing Er. Kenapa? Apa ibu tidak percaya pada Sing Er? Bukan. Justru ibu yang akan melindungi Sing Er. Asalkan kau sehat dan selamat, ibu rela mati untukmu. Tulang-tulangnya sudah hancur sekarang. Den Meridiania Terputus Sepenunya. Lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Abu. Temui ayalmu. Dia di mana? Berhenti main-main. Keluarlah sekarang. Aku di sini. Kau? Bagaimana dengan lukamu? Pukulan ini, ku kembalikan padamu. Sudahlah dengan semua keributan ini. Semuanya Perinta Ketua Hal. Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Tenang saja, tak satu pun dari kalian akan lolos. Aku bukan datang mencarimu, kamu sendiri yang datang ke pintuku. Pukulan telapak tangan ini, kugunakan seluruh tenagaku. 10 dari 10. Mustahil kau bisa menahannya. Hati-hati, Ketua Hall, anak ini pasti telah mempelajari ilmu silat sesat. Dia ternyata bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian? Mungkinkah tulang rohani bela dirinya terbangun? Tulang rohani APA? Shing, tulang rohani bela diri, adalah tubuh suci bawaan yang legendaris. Ia memiliki tenaga dalam yang sangat besar. Siorang al yang tak tertandingi. Dari sejuta, dan tubuh Fajra yang tak bisa dihancurkan, kebal terhadap pedang dan tombak, bahkan jika terluka, ia bisa pulih dalam sekejap. Bagaimana mungkin? Jelas-jelas aku sudah menyegel. Meridian Ren dan Du. Kau takkan pernah menduga, setiap luka parah, membantuku membuka meridian Ren dan Duku, sehingga aku
di saat-saat kematian, dapat membangunkan tulang rohaniku, dan bangkit kembali, seperti kupu-kupu keluar dari kepompongnya. Yi Guhong, waktumu sudah habis. Tulang rohani bela diri, ternyata tidak istimewa juga. Apa buru-buru? Aku baru pakai 1/10 kekuatanku. Demi keinginan egoismu sendiri, kau membunuh ayahku, dan membantai seluruh klanku. Hari ini, aku akan menegakkan ketelan atas nama langit, dan membalaskan dendam anggota klanku yang gugur. Qin Yui Ajong Yu. An Xing, aku salah. Aku salah tentang segalanya sebelumnya. Maafkan aku. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu memperlakukanmu sebagai anakku sendiri. An Xing. Jangan coba-coba menipuku lagi. An Xing. An Xing. Maafkan aku. Maafkan aku. Mohon maafkan kebodohanku, Yang Mulia. Aku mohon kau mengampuni nyawaku. Siapa sangka, pahlawan terkenal Yi tidak lain adalah pengecut. Ya, aku ina, aku tak tahu malu. Azalkan, comment puniku? Aku akan menjadi pelayanmu seumur hidupku. Xing, jangan buang-buang kata-katamu pada penjahat ini. Ebyu, aku akan menghabisi dia sekarang juga. Xinger hati-hati. Dasar bodoh tak berguna. Kau kena serbuk penghilang tenaga. Bahkan jika kau memiliki tulang roh marshal. Lalu apa? Bukankah kau masih di bawah belas kasihanku? Semua murid, dengarkan perintahku. Siapapun yang menaklukkan Han Xin akan diberi hadiah 10.000 tahil emas. Serang. Berhenti. Kalian semua telah ditipu oleh Ye Guhong. Dia sama sekali bukan orang baik. Kalian semua hanya antek-antek kepala balai. Mengapa mendengarkan bodoh tak berguna ini? Serang. Aku bersumpah akan membunuhmu. Untuk membersihkan dunia dari kejahatanmu. Untuk membersihkan dunia dari kejahatan? Mazianga, YQYE. Semua gara-gara omonganmu soal membersihkan dunia dari kejahatan. Dia sudah mati. APA. Kalau saja kau tidak ikut campur, paling-paling cuma dinodai. Tapi kau malah membuat keributan. Aku terpaksa membunuh seluruh keluarganya. Yi Guhong. Kau pejingkan hina. Si. Kau tidak lebih baik dariku. Kalau bukan karena kau, yang mati-matian ingin masuk Zhengxing Hall. Apakah keluarga Han akan mengalami bencana ini? Diam. Aku akan membunuhmu. Untuk ayahku. Dan semua kerabatku yang kau bunuh. Si. Balas dendam untuk mereka? Kolupa, Koyang Mambuka Gerbanction. Kau berbohong. Wahahaha. Bagaimana mungkin ini terjadi? Jangan dengarkan dia. Dia mencoba membuatmu gila. Hai Xing. Selama 20 tahun ini, Comme Manjik Tuan, Tana Satu Per Satu. itu namanya ketulusan. Kau tidak tahu kalau ayahmu yang sudah mati mendengarnya. Bagaimana perasaannya? Ah, berhenti bicara. Hahaha. Apa kemampuanmu? Kau terus bilang mau balas dendam untuk mereka. Biar ku beritahu, yang terkutuk itu aku, atau anak durhakaku? Berhenti bicara. Dia sedang kesal. Jantungnya yang sakit sudah hancur. Bagaimana bisa kau menganggapnya sebagai ayah angkatmu? Ayah kandungmu sendiri dibunuh oleh ayah angkat kesayanganmu itu. Dengan tangannya sendiri. Ayah angkat. Hentikan. 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 Lihatlah ibumu. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin dia bisa berakhir seperti ini?
Ini semua salahku. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Xing, jangan dengarkan dia. Tenangkan pikiranmu. Ayah angkat, ini salah asing. Asing tidak akan mengecewakan ayah. Akila yang mendatangkan malapetaka, ini pada semua orang. Ini semua salahku. Akila yang pantas mati. Sekaranglah waktunya. Cepat, Yunudia. Bunudia. Bukankah itu sayang? Ketua Balai. Jangan-jangan kau tidak tega membunuh Bayangkan ini? Oh, tentu saja aku tidak tega. Tapi, Kita harus memanfaatkan tulang roh Marshall ini. Terlebih dahulu. Aigreco. Bentuk formasi. Keluarkan tulang roh Marshall dari si bodoh tak berguna ini. Un tutu. Rantai besi ini ditempa dengan racun dingin 1000 tahun. Jika kau mencoba melepaskan diri dengan paksa, kau akan menderita rasa sakit yang membakar daging dan menggerogoti tulang. Lepaskan aku. Xing, anak Xing. Shinger. Kenapa kau datang? Ketua Balai. Suo Eraini. Bejitu Diamazuk. Jangan harap bisa keluar hidup-hidup, karena dia ingin mati bersama anaknya yang tak berguna. Biarkan saja dia pergi. Sing kau harus tenang. Jangan urusi aku. Percayalah, Shinger. Dengarkan ibumu. Kau cepat pergi. Kau cepat pergi. Kau cepat pergi. Ayo pergi. Ibu, Hansing. Apakah kau tidak mendengarkan kata-kata ibumu? Shinger, kau hanya perlu tenang sekarang untuk mengalahkan gerombolan sampah ini dan membalaskan dendam orang-orang kita yang mati. Shinger, ibu sekarang akan mengajarimu seni ilahiin yang keluargahan. Bantu Singer memecahkan formasi. Buka suanguan di bahu kiri. Lawan matahari dan bulan. Tidak baik. Murnikan 3 tungku menjadi kolam petir. Tempat titik akupuntur Shansong untuk menempa eliksir sejati. Ibu. Kenapa dengan ibu? Fokus. Usaha yang sia-sia. Alirkan energi dari Shenting untuk terhubung dengan lautan bintang. Biarkan hatimu bergerak sesuai perintah kehendakmu. Cepat. Bubarkan formasi itu sekarang juga. Paxa tu l'enrogna Keluar un tutu. Ibu, bagaimana kabar ibu? Alertkan Shimu. Menjadi pelangi panjang. Ibu. Shing, 20 tahun yang lalu, ibu gagal melindungimu. 20 tahun kemudian, kali ini ibu akan melindungimu. Bahkan jika nyawa ibu taruhannya, ibu tidak akan menyesal. Tidak. Shing, di hati ibu, kamu adalah yang terbaik. Kamu harus hidup dengan baik. Teruslah hidup. Ibu tidak butuh perlindungan Singer. Kenapa? Apa ibu tidak percaya pada Singer? Bukan, justru ibu yang akan melindungi Singer. Asalkan kamu sehat dan selamat. Bahkan jika ibu harus mati, ibu akan rela melakukannya. Ibu. Tidak.
Yi Gu Hong. Hari ini, aku bersumpah akan membunuhmu. Kau memaksa keluar dari formasi. Kau akan menjadi abu. Bahkan jika aku menjadi debu, Terrace, bertemu ajalmu. Yi Gu Hong. Kau kejam sekali. Untuk mencapai hal-hal besar, seseorang harus punya trik tersembunyi. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa melarikan diri seperti ini? Hadapilah ajalmu. Baiklah. Kotidak, Memberi Cupidon. Anxing. Aku tak pernah menyangka kau benar-benar menguasai ilmu tembak matahari, yang bisa membunuh seseorang tanpa jejak dari ribuan mil jauhnya. Ilmu tembak matahari, itu sudah menjadi warisan keluarga Han sejak zaman kuno. Sebagai anggota klan Han, wajar saja aku menguasainya, benar kan? Lalu apa jika kau melakukannya? Jika kau membunuhku, tidak ada yang akan bisa menyelamatkan ibumu. Kau sudah membunuhnya. Kau pikir kebohonganmu masih akan berhasil? Dia hanya jatuh ke dalam Komayong dalam. Karena kehilangan tenaga dalam yang berlebihan. Jika kau menyalurkan tenaga dalammu ke dalamnya, dia akan bangun. Kau tidak berbohong padaku? Hanya menyalurkan tenaga dalam akan cukup? Tentu saja itu tidak cukup untuk menyelamatkannya. Dia masih butuh tanaman obat langka. Tanaman obat langka? Jenis tanaman apa? Cepat katakan. Ramuan obat apa? Cepat katakan. Aku akan beritahu. Tapi, kamu harus janji satu hal padaku. Jongan Bunuaku, Kalotidak. Aku tak keberatan bahwa ibumu ikut mati bersama denganku. Kamu. Baik. Aku janji padamu. Setelah kamu selamatkan dia, pergilah ke lembah Dewa Obat. Dan Mata Seributa Interate Salju. Aku jamin, ibumu akan sembuh dan lebih sehat dari sebelumnya. Kamu tidak bohong padaku. Percaya atau tidak, terserah kamu. Baiklah. Aku percaya kamu sekali lagi. Kalau ibuku tidak bangun, aku bersumpah akan membunuhmu. Camus. Bukankah kamu bilang begitu? Jika aku menyelamatkan ibumu, kamu tidak akan membunuhku. Aku memang bilang tidak akan membunuhmu. Tapi aku tidak pernah janji hal lain padamu. Camus. Kamu telah melakukan banyak kejahatan. Jika aku membiarkanmu pergi, kamu pasti akan kembali ke jalan jahatmu. Apa yang kamu coba lakukan? Aku akan melumpuhkan ilmu bela dirimu. Kamu lumpuhkan ilmu bela diriku. Lebih baik kamu bunuh aku saja. Camus. Yi Gu Hong, berhenti melawan. Di dunia persilatan saat ini, tidak ada yang bisa menandingiku. Baiklah. Anxing. Bukanka Camus Beruza Menegakan Keadilan? Aku akan menyerahkan posisi ketua Zheng Xing Hall. Kepadamu. Dengan token ini, kamu bisa memerintah sekte terbesar di dunia persilatan. Kamu bisa membantu sebanyak mungkin orang, seperti yang kamu inginkan. Dengan Zheng Xing Hall di tanganmu, pasti akan berkembang pesat. Benar.
Aku memang lebih cocok daripadamu untuk menjadi ketua hall. Sekarang, kamu bisa membiarkanku pergi, kan? Meskipun kamu telah kehilangan kekuatanmu, kemampuan ilmu bela dirimu masih akan membahayakan orang lain. Akan kumumkan ke seluruh dunia pengunduran dirimu dan hilangnya seluruh ilmu bela dirimu. Mereka yang datang untuk membalas dendam akan tak ada habisnya. Apakah kau bisa bertahan saat itu? Akan sepenuhnya bergantung padamu. Kalau saja aku tahu ini akan terjadi, seharusnya kubunuh kau saat ada kesempatan. Pana aku, apakah kau tidak ingin membunuhku, atau kau memang tidak bisa? Habiskan sisa hidupmu untuk menebus dosa-dosamu. Taatilah perintahku. Apa yang kau rencanakan? Utusan kiri, utusan kanan. Kalian berdua pimpin regu jubah hitam, kembali ke aula dulu. Tunggu aku urusi beberapa hal. Lalu aku akan bergabung dengan kalian. Jika kalian berani berbuat jahat lagi, aku tak akan menunjukkan belas kasihan. Kami tidak berani, Yang Mulia. An Xing. Menjadi ketua aula Zheng Xing tidak semudah kelihatannya. Biar ku beritahu, dunia ini sudah benar-benar rusak. Tidak ada yang namanya keadilan sama sekali. Aku hanya mengikuti arus. Bahkan jika dunia ini diselimuti kegelapan, aku, Han Xing, akan membelah langit dan mengubah malam menjadi siang. Bodoh. Kamu memang bodoh sekali. Lembah ini adalah kampung halaman ibuku. Sebagian dari kalian tinggal di sini, di lembah ini. Lindanji keluargaku. Sedangkan sampah yang satu ini, buang dia keluar. An Xing, aku takkan membiarkanmu lolos dari ini. Apa yang kalian lakukan? Acula Ketua, Ola Zongxing Yongsa. Aku adalah ketua aula yang ditunjuk langsung oleh guru. Dia sudah sadar. Xing. Ebio, Kamu baik-baik saja? aku baik-baik saja. Ebio, bagaimana perasaanmu? Ibu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bagus. Ebio, aku akan ambilkan obat untukmu. Tunggu aku kembali. Semuanya, istirahatlah dengan baik. Tunggu aku bawa pulang teratai, salju milenium. Berhenti di situ. Jangan bergerak. Kamu siapa? Anak kecil kurang ajar? Beraninya kau melepaskan barang daganganku. Terang-terangan begini, berani beraninya kau memaksa gadis tak bersalah jadi peliker. Sebagai pemimpin aula Zheng Xing, aku tak akan tinggal diam melihat ini terjadi. Aku tak peduli siapa kau. Kau melepaskan para wanita itu. Jadi, kau yang akan menggantikan mereka di pavilion merah. Tangkap dia. Tunggu dulu. Mimpi. Tunggu saja orang-orang aula Zheng Xing datang. Menghajar kalian. Berhenti. Hei. Serang. Adik, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, baik-baik saja. Dasar anak nakal. Kamu memang larinya cepat. Aku peringatkan kamu. Lepaskan aku kalau tidak. Aku akan bersikap kasar padamu. Aku ingin lihat bagaimana caramu bersikap kasar. Apa yang kalian lakukan di sini? Mereka orang jahat. Aku mau masuk untuk makan ayam panggang. Tapi ketahuan mereka, sedang mengkilik banyak gadis tak bersalah. Mau memaksa mereka jadi pelacur. APA. Hei, tapi jangan khawatir. Aku sudah bantu mereka kabur. Dasar anak nakal. Mau jadi pahlawan. Ya, kamu biarkan mereka kabur. Kalau begitu, kamu gantikan mereka untuk menghibur tamu. Hei, kamu tidak bisa ilmu bela diri. Aku tidak akan melawanmu. Selama aku di sini,
Kamu tidak akan menyentuhnya. Boka. Aku sarankan jangan ikut campur urusan orang. Kamu tidak akan sanggup lawan orang di belakangku. Aku tidak peduli siapa mereka. Siapapun yang menyakiti orang tak bersalah, aku, Han Xing, pasti akan hadapi. Anak ini cukup hebat. Terlihat agak polos. Tapi ternyata dia punya NAK. Perhatikan baik-baik. Ini Red Courtyard. Terrace? Memang? Seperti daerah tanpa hukum gitu? Dari mana kamu merangkak keluar? Hah? Bahkan belum pernah dengar Red Courtyard kami? Terus kenapa kalau belum? Oh, Casey Pelajaran SI Kampungan ini. Kasih pelajaran. Red Courtyard kami diizinkan resmi oleh Zhensing Hall. Bagi wanita, ini neraka dunia. TAPI. Bagi pria, ini surga. APA, Ketua Zhensing Hall, apa Ye Guhong tidak peduli? Barusan aku bilang, dia diizinkan oleh Zhensing Hall. Tentu ketua hall sendiri yang setujui. Legit pula, Ketua Hall Yi Guhong. Datang ke sini tiap tahun untuk periksa pembukuan. Zhensing Hall kami punya lebih dari sekadar tempat ini. Di setiap kota, bisnis yang paling menguntungkan, semua milik Zhensing Hall kami. Zhensing Hall seharusnya menegakkan keadilan untuk rakyat dunia. Tapi Yi Guhong ini malah pakai Zhensing Hall untuk eksploitasi rakyat kesel. Nanti pulang, pasti kubuat dia bayar. Apapun yang Zhensing Hall lakukan, itu kettle. Tangkap dia. Kamu. Berani-beraninya melawan Zhensing Hall. Kamu pasti mati. Ketua Zhensing Hall ada di sini. Aku ingin lihat siapa yang berani bergerak. APA, pemimpin Balai Zhensing, bukannya seharusnya Ye Guhong? Kok bisa jadi kamu? Ceritanya panjang. Tadi aku penasaran siapa gerangan. Ternyata cuma orang yang mengaku dari Balai Zhensing buat makan minum gratis. Apa katamu? Pergi. Panggilkan kakak iparku ke sini. Bilang kita menangkap lagi penipu yang mengaku dari Balai Zhensing. Ya. Boka. Nanti kalau kakak iparku sudah sampai, kamu sudah tamat. Kamu kenal token ini? Perhatikan baik-baik. Aku pernah lihat. Token Balai Zhensing kakak iparku. Jelas-jelas warnanya putih. Kamu anggap aku bodoh? Token biasa, memang berwarna putih. Hanya token pemimpin balai. Ah, sudahlah. Aku sudah sering lihat orang sepertimu. Semua orang tahu, Balai Zhensing adalah geng terkuat. Saat ini di negeri ini, tak ada yang berani melawan. Selama kamu kibarkan bendera Balai Zhensing, bukan cuma bisa makan minum gratis. Bahkan bisa mengambil istri orang, dan dia harus menyerahkannya dengan patuh. Balai Zhensing didirikan untuk menegakkan keadilan. Masa mau melakukan kejahatan seperti ini? Tak kuzangka, Balai Zhensing. Ternyata sarang kejahatan. Tak satu pun dari kalian akan luput. Siapa yang berani buat masalah di wilayah Balai Zhensingku? Aku potong-potong dia. Kakak ipar. Ini dia bocahnya. Kakak ipar, tenang dulu. Kamu tahu siapa aku? Aku punya koneksi kuat. Bos. Lepaskan aku. Aku punya koneksi kuat. Aku punya hubungan dengan pemimpin Balai Zhensing. Tunggu sampai aku laporkan ini padanya. Dia akan menyobek-nyobekmu. Kakak ipar, kamu. Aku di sini. Apa yang mau kamu laporkan? Katakan. Apa katamu? Jangan ngomong kosong. Kau kira aku belum pernah lihat ketua aula sebelumnya? Yang tidak kau ketahui adalah ketua aula sudah diganti. Diganti? Itu tidak mungkin. Siapa yang tidak tahu? Ketua aula kita. Ilmu silatnya tak tertandingi. Semua orang memanggilnya pahlawan besar. Hanya dia yang layak jadi ketua aula kita. Layak? Sebagai ketua aula, dia mengubah aula Zhensing yang seharusnya menegakkan keadilan dunia persilatan menjadi rumah bordio. Dan kau bilang dia pahlawan besar? Apa yang kau tahu? Ketua aula kita punya alasannya sendiri.
Kalau dia tidak mengelola rumah bordil, dari mana dia dapat uang untuk menghidupi kita? Betul sekali. Bagaimana mungkin dia menjelaskan ini pada guru besar Aula Zhengxing? Kau, gadis kecil, bahkan tahu kalau Aula Zhengxing punya guru besar? Tapi, kalau dihitung-hitung, guru besar seharusnya segera keluar dari pertapaan. 20 tahun lalu, Aula Zhengxing hanyalah sebuah sekte besar biasa. Sekarang jadi sekte teratas di dunia perselingkuhan. Saat guru besar keluar dari pertapaan, dia pasti akan berterima kasih pada ketua aula kita. Kalau tahu hari ini akan datang, lebih baik aku mati waktu itu, daripada menyerahkan Aula Zhengxing ke Ye Guhong. Bisnis Aula Zhengxing sekarang sedang berkembang pesat. Semua kerja kerasku sehari-hari tidak sia-sia, memang. Betul sekali. Kakak iparku adalah pahlawan besar Aula Zhengxing. Kau, bakal. Hari ini nyawamu sudah di ujung tanduk. Siapa tahu dari mana kau Dapat token palsu ini, dan bahkan kau buat jadi hitam. Item? Kakak ipar, kenapa kau ketakutan seperti ini? Hanya karena token palsu? Apa yang kau tahu? Di Aula Zhengxing kita, hitam adalah warna kehormatan. Token hitam ini hanya dimiliki oleh ketua Aula Zhengxing. Ketua Aula? Kita selaka. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Sudah berakhir. Aku benar-benar memukulnya. Tidak. Pasti ada yang salah. Katakan padaku, dari mana kau mencuri token ini? Mencuri? Ye Guhong, SIP Kandang yang kalah ITU, memohon padaku untuk menyelamatkan nyawanya. Dia berlutut, dan memohon agar aku mengambil token ini. Itu tidak mungkin. Pemimpin aula kami, Tuan Ye, sangat hebat ilmu silatnya. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkannya? Kau pasti menggunakan trik lisik. Aku? Pakai trik lisik? Dialah yang menggunakan cara kotor untuk menyakitiku. TAPI, aku memiliki tulang roh bela diri. Malah, aku selamat dari maut dan hidup kembali. Begitulah. Tulang roh bela diri? Tenaga dalam yang menggeligak ini. Pasti itu tulang roh bela diri. Jangan takut kak. Aku akan melindungimu dengan baik. Ini adalah seorang jenius langka. Seorang ahli bela diri yang tiada tanding. Memiliki dirimu adalah keberuntunganku. Sedangkan aku, pemimpin Aula Zhengxing, menyelamatkanmu, sudah seharusnya. Tidak mungkin. Kau palsu. Kau pasti palsu. Tunggu sampai aku memanggil pasukan jubah hitamku. Kau akan jelaka. Tak perlu memanggil pasukan jubah hitam. Mereka sudah di sini. Tuan utusan kanan. Aku telah menangkap seorang pencuri. Dia berani menyamar sebagai pemimpin aula kita. Kau sudah mati. Dia penipu. Salam hormat, pemimpin aula. Salam hormat, pemimpin aula. Tuan utusan kanan. Apa kau tidak salah? Hah? Master Belai. Periksa itu. Selidiki secara menyeluruh urusan pasar gelap. Dan juga bawa ini. Tuan utusan kanan. Tuan utusan kanan. Master Belai. Master Belai. Untungnya aku lari cepat. Kalau aku ketahuan, menyelinap keluar untuk mencuri makanan, dengan keluar dari penggasangan lebih awal. Bagaimana aku masih bisa menjadi master yang terhormat setelah ini? Katanya peta, Dokter Abadi ada di halaman lembah Dokter Abadi. Di mana sih halaman ini? Kenapa kamu di sini? Bukankah sudah kukatakan untuk pulang? Sungguh layak disebut tulang roh Marshall. Refleksmu bahkan lebih cepat dari milikku. Tampaknya bahkan aku tidak bisa lagi mengendalikannya sebagai masternya. Apa katamu? Ah, bukan apa-apa. Maksudku,
Aku ingin mengembara di dunia persilatan bersamamu. Kamu, gadis kecil. Masih muda tapi sangat cerdik. Kamu tahu nggak sih artinya mengembara di dunia persilatan? Jangan kurang ajar. Yuzi aku. Lebih tua dari kakekmu. Masa sih? Kamu kan kelihatannya seperti gadis kecil saja. Masih nggak percaya? Jangan ya. Aku sudah mempelajari ilmu balik muda. Sekarang usiaku sudah 200 tahun. Benarkah ada ilmu sehebat itu? Tentu saja ada. Mau belajar? Panggil aku guru sekali saja. Nanti aku ajari. Cepat pulang sana. Kamu nggak percaya padaku? Aku percaya. Aku sangat percaya. Nanti setelah urusanku selesai dan aku kembali, aku akan bersujud menyebutmu guru. Kamu anggap aku anak kecil? Jangan ya. Aku ini guru besar Balai Hengsing. Jangan bilang begitu. Kala dia tahu, aku turun gunung lebih awal cuma untuk ayam panggang, reputasiku seumur hidup, bakal jadi APA. Guru besar Balai Hengsing? Guru besar apa? Sudahlah. Percaya atau tidak, terserah. Pokoknya, aku ikut denganmu. Nggak boleh. Menjambara di dunia persilatan nggak semenarik yang kamu bayangkan. Cepat pulang. Oh, aku paham. Kamu pikir karena penampilanmu yang dekil dan lusuh, jadi nggak pantas jalan bergandengan tangan dengan orang secantik aku, begitu kan? Iya kan? Betul. Semua yang kamu bilang betul. Jangan lengkeng. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tangwaku. Nona, menikahlah denganku. Jadilah istri kepala sukuku. Aku bersumpah akan menjagamu tetap gemuk dan cantik. Lepaskan aku. Siang bolong. Berani beraninya kamu mengkilik wanita tak bersalah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hei! Lidemyu, hapus ludahmu. Maaf sekali, Nona. Kamu baik-baik saja? Kamu telah melihat wajahku. Ya. Lalu apa? Aku bersumpah pada majikanku bahwa aku harus menikah. Pria pertama yang melihat wajahku. Kamulah yang pertama yang melihat wajahku. Aku harus menikahimu sekarang. Tapi aku sudah punya suami. Aku tidak bisa menikahimu. Berhenti menggangguku. Siapa kamu? Anak, berani-beraninya mencuri wanita dariku. Tidak, jangan. Kita baru bertemu secara kebetulan. Kita bahkan tidak saling mengenal. Namaku Bai Fei Fei. Kamu bisa memanggilku Fei Fei. Sekarang kita saling mengenal, bukan? Mulai sekarang, aku adalah istrimu. Pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Masa sih, terburu-buru banget? Kamu nggak mau nolongin aku? Aku. Cueknya cantik banget. Masa tega sih, bikin dia sakit hati? Aku mau nolongin kamu, TAPI. Sekarang, aku belum bisa nikah sama kamu. Kalau kamu janji mau nikah sama aku, itu sudah menyelamatkanku. Gak ngerti ya, dia gak mau sama kamu. Mending nyerah aja ke gue. Berketemu. Kalau mau hidup, minggir, atau nanti gue. Hajar dia. Memang pantas disebut tulang rohani martial. Bisa menguasai jurus sakti yang bisa melukai orang dari jarak jauh tanpa jejak. Masih di sini? Pergi sana. Suamiku, makasih udah nolongin aku. Dasar beruntung. Memang jago deh sama cewek-cewek. Tuan Putri, laki-laki dan perempuan tidak seharusnya terlalu akrab. Tapi, kamu adalah suamiku. Tidak. Kamu adalah orang pertama yang melihat wajahku. Kamu harus menikahiku. Tidak mungkin. Pernikahan itu hal yang besar. Bagaimana bisa kamu putuskan sendiri? Orang tuamu pasti tidak akan setuju. Aku anak yatim. Sejak kecil aku dibesarkan oleh guruku. Sayangnya, tidak lama berselang,
Dia dibunuh oleh penjahat. Sebelum guruku meninggal, aku berjanji padanya bahwa aku pasti akan menikahi laki-laki pertama yang melihat wajahku. Kalau aku menikahimu, dia pasti akan merestui. TAPI. Ibuku saja tidak tahu soal ini. Di mana ibumu? Aku akan langsung pergi minta restunya sekarang. Cengkean. Ibuku sedang sakit parah di rumah. Aku masih harus pergi ke lembah Dewa Penyembuh untuk memohon pada Dewa Penyembuh untuk menyelamatkan nyawanya. Kamu tidak perlu cari Dewa Penyembuh itu. Bawa saja aku menemuinya. Dia pasti akan sembuh dengan sendirinya. Jangan bercanda. Sungguh suci dan berbudi luhur, seperti bidadari. Kalau aku tidak salah, dia adalah... Akulah Dewa Penyembuh yang kamu cari. Bai Fei Fei. Kau adalah Dewa Penyembuh. Luar biasa. Kalau begitu, sekarang juga ikut aku untuk menyelamatkan ibuku. Berjanjilah untuk menikahiku. Dan aku akan pergi bersamamu. Kita baru saja bertemu secara kebetulan. Kau bahkan tidak mengenalku. Mengapa kau bersikeras ingin menikahiku? Saat bandit itu menggangguku, banyak orang yang lewat. Kaulah yang pertama yang berani membelaku. Sangat berani dan jujur. Pria perkasa yang langka. Tidak. Dasar anak bodoh, keterlaluan lambatnya kamu. Dengan begini, kamu bisa selamatkan ibumu, dan dapat istri gratis pula. Bukankah ini? Bukan, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Ini mimpi yang jadi kenyataan. Berkah yang tidak bisa didapatkan orang lain. Masih ragu apa lagi anak muda? Hari ini aku yang putuskan. Kalian berdua harus bersatu. Suamiku. Fifai. Ini benar-benar perjodohan yang sempurna. Fifai, kalau begitu, pulanglah bersamaku. Aku ingin pergi berpamitan dengan bibiku. Kalau bukan karena beliau, aku mungkin sudah berakhir jadi gelandangan di jalanan. Ayo pergi. Fei Fei, kamu baru saja bertemu pria ini secara kebetulan. Dan kamu akan menikahinya begitu saja? Bukankah itu terlalu berisiko? Aku percaya. Dia adalah pria baik. Bisa menikah dengannya adalah keberuntunganku. Ya, lagi pula, ilmu silatnya sangat hebat. Dia adalah ketua Aulaz Hengsing. Kamu tahu apa itu Aulaz Hengsing? Itu adalah sekte terbesar di dunia persilatan. Apa? Fifai, kenapa? Kamu dari Zhengxing Hall. Ya, Jan. Aku dibesarkan di Zhengxing Hall sejak kecil. Kamu bahkan adalah Hall Master Zhengxing Hall. Nggak nyangka ya, orang ini ternyata cukup hebat. Dasar anak nakal. Mau apa kamu kesini? Zhengxing Hall kami nggak terima hadiah. Fei Fei, kamu mau apa? Aku mau bunuh kamu. Buat balas dendam buat guruku. Fifai. Katakan, ada masalah APA. Aku nggak ada yang mau bilang ke musuh. Pertama, jelasin dulu yang jelas. Zhengxing Hall bikin hidup kami susah. Bahkan hampir nipu Fei Fei buat nikah sama kamu. Ini keterlaluan banget. Aku baru jadi Hall Master Zhengxing Hall belum lama ini. Aku nggak pernah kirim siapa-siapa buat Selekeng Kerumu. Lajapila, ibuku sendiri juga. Aku nggak bisa jelasin dengan jelas. Sekarang, pokoknya, begitu ketemu ibuku, semuanya akan jelas. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Saat ini, pokoknya, begitu kamu bertemu ibuku, semuanya akan masak aku. Kau masih mencoba menipuku, Hansing. Bahkan jika kau hancurkan lembah Dewa Penyembuh, kau takkan pernah dapatkan kitab Dewa Penyembuh. Sekarang karena kekerasan tak berhasil, kau malah mencoba mendekatiku. Apa kau benar-benar pikir kalau aku menikahimu, kau bisa dapatkan kitab Dewa Penyembuh? Bai Fifai, Fei Fei, jangan tidak masuk akal. Tadi kan kamu sendiri yang bilang, Hansing menyelamatkanmu, bahwa dia pahlawan hebat. Kamu sendiri yang bersikeras mau menikahinya. Kenapa sekarang dia yang menipumu? Selamatkan aku. Perampok itu mungkin dia yang sewa untuk berpura-pura. Semua hanya untuk menipuku agar menikahinya.
Fei Fei, kamu harus percaya padaku. Kamu salah sangka tentangku. Ini kenyataannya. Tidak ada yang namanya salah sangka. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan balas dendam untuk guruku. Kalau begitu, aku rela mati untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Hangzing, jangan kira aku akan mengasihanimu. Kau benar-benar tidak akan menghindar. Hati nuraniku bersih. Jika kematianku bisa meredam kebencianmu, maka itu akan menjadi perbuatan baik. Dia begitu jujur. Mungkinkah aku benar-benar salah menuduhnya? Sudahlah. Sebagai tabib, aku punya hati yang welas asih. Mari selamatkan ibumu dulu. Fei Fei. Jangan kira aku sudah memaafkanmu. Aku hanya ingin bertemu ibumu dulu. Fei Fei, jangan percaya dia. Bagaimana kalau ini jebakan? Kalau dia benar-benar menipuku. Bahkan jika aku harus mati karenanya, aku akan bunuh dia untuk membalas dendam guruku. Ebio. Ebio. Xing, sudah pulang? Ebio. Ye Guhong itu membohongimu lagi, menyalurkan energi dalam untukmu. Itu tidak bisa bertahan lama sama sekali. Untungnya aku kembali tepat waktu. Kalau tidak, kamu akan... Tidak apa-apa, ibu baik-baik saja. Siapa mereka? Ebio. Ini adalah penyembuh abadi Bai Fei Fei. Dialah yang menyelamatkanmu. Terima kasih telah menyelamatkanku, penyembuh abadi. Sudah lama ku dengar bahwa keterampilan medis lembah penyembuh abadi sangat hebat. Benar-benar tangan ajaib yang menghidupkan kembali yang sekarat. Sama-sama. Kamu di sana, mengapa bersembunyi? Adapun nona muda ini, kami menyelamatkannya. Dalam perjalanan ke sini, dia ingin ikut dengan kami. Untuk menjemput di Jianghu. Namanya adalah... Siapa namamu lagi? bukan apa-apa. Mengapa kamu menutupi wajahmu? Itu kamu. Kenapa kamu menutupi wajahmu? Kamu itu Mas? Mas apa Mas? Mama Master. Kalian berdua saling kenal? Oh tidak. Kami tidak saling kenal, sama sekali tidak. Belum pernah melihatnya sebelumnya. Benar kan? Benar, kami tidak saling kenal. Hanya saja, dia mirip sekali dengan seorang teman lamaku. Panggil saja aku Rong Er. Baiklah Rong. Ibu, bagaimana perasaanmu? Aku sekarang sudah sembuh total. Lukamu sangat aneh. Sebenarnya bagaimana kamu mendapatkannya? Semua itu salah Ye Guhong terkutuk itu. Ye Guhong. Ye Guhong, sebagai mantan kepala balai Zhengxing, 20 tahun yang lalu, dia berusaha merebut kitab rahasia keluarga Han, dan bahkan membunuh suamiku. Dia juga membawa Xing Er pergi. Dia bahkan menipu Xing Er, hingga mengakuinya sebagai ayah angkatnya. Tapi sekarang kebenaran akhirnya terungkap. Akhirnya, ibu dan anak bersatu kembali. Jangan khawatir, Ibu. Anakmu sekarang telah menggantikan posisinya sebagai kepala balai yang baru. Tenang saja, mulai sekarang, aku pasti akan membawa kedamaian dan ketenangan di dunia persilatan. Tenang saja, mulai sekarang, aku pasti akan membawa kedamaian dan ketenangan ke dunia persilatan. Bagus, bagus. Sepertinya aku salah menuduhmu. Tidak apa-apa. Yang penting kebenaran sudah terungkap. Kalau begitu, kamu masih mau menikah denganku?
Tentu saja aku mau. Asakan. Kamu memaafkanku. Kalian berdua, Kamu akan menjadi mertua, dan kamu akan punya cucu. hebat luar biasa. Di mana Han Xing? Hansing ada di mana? Kamu siapa? Bagaimana kamu tahu tempat tinggalku? Aku dari pemimpin aliansi seni bela diri. Aku dengar bahwa pahlawan Han telah menjabat sebagai ketua Balai Zhengxing. Dia secara khusus memerintahkanku untuk mengundangmu berbincang. Ketua Han, pemimpin aliansi masih menunggu di kedalaman hutan bambu, menunggu untuk minum bersamamu. Jamuan sudah siap, silakan berangkat segera. Jangan buat pemimpin aliansi menunggu. Baiklah. Aku akan segera ke sana. Ebyo, aku tidak berbakti. Pulang sebentar saja, sudah harus pergi lagi. Tidak apa-apa, urusan dinas yang utama. Fifai. Tidak apa-apa. Aku akan menunggu di sini sampai kamu kembali. Kamu tinggal di rumah saja. Jangan keluyuran. Hei, tunggu dulu. Kedalaman hutan bambu. Kenapa lokasinya terdengar aneh sekali? Tidak, aku harus ikut denganmu. Aduh, ini kan urusan penting. Jadi anak baik. Hei, berhenti. Han Xing, Ketua Balai Zhengxing. Memberi salam kepada pemimpin aliansi, Seni Bela Diri. Pengkhianat tak tahu terima kasih yang mengkhianati gurumu dan klanmu. Langsung berlutut. Yiku Hong. Langsung berlutut. Yiku Hong, urusan kita sudah selesai. Aku tak punya waktu untuk omong kosongmu. Haché, tunggu dulu. Bawa mereka ke sini. Lepaskan. Lepaskan aku. Ebyo. Shinger. Fifai. Asing. Yiku Hong, kau bajingan hina. Beraninya kau mengkilik keluargaku. Hari ini kau akan mati. Haché, Mereka sudah kuteracuni dengan serbuk mautku. Kalau kau bunuh aku, mereka semua akan ikut mati bersamaku. Han Xing. Harus kuakui, kau memang beruntung. Comment jagoménarique Pération Wanita. Pertemuan di lembah Dewa Penyembuh waktu itu. Aku tak sempat melihat wajah asli Dewa Penyembuh. Sekarang setelah kulihat, benar-benar cantik sempurna bagai giok, memancarkan aura surgawi. Lepaskan tangan kotormu dan jangan sentuh dia dengan tangan kotormu. Itu cuma karena seleramu payah banget. Sampai bisa suka sama orang kacangan seperti Han Xing. Lebih baik aku nggak suka siapa-siapa, daripada suka sama orang munafik sepertimu, yang berkedok manusia tapi berhati binatang. Yiku Hong, apa maumu sebenarnya? Aku cuma mau mengambil kembali apa yang memang hakku. Jangan harap. Baiklah. Kau boleh saja menolakku. Tapi mereka berdua ini tidak akan bisa selamat. Kau. Baik. Aku setuju dengan syaratmu. Seka. Gitu dong. Pemimpin aliansi, pengkhianat ini sudah kubawa ke sini. Han Xing, si pesakitan, menunggu keputusanmu. Han Xing, 20 tahun yang lalu, Ye Guhong kasihan padamu, dan membesarkanmu seperti anak sendiri. Namun kau mengandalkan tulang rohani marsialmu, untuk melukainya, melumpuhkannya, bahkan merebut posisinya sebagai kepala aula. Hukuman apa yang pantas kau terima untuk ini? Han Xing, sadar dirinya bersalah atas kejahatan keji. Aku menunggu hukumannya, pemimpin aliansi. Sikap penyesalanmu patut dipuji. Hukuman mati dihapus,
Tapi kau takkan luput dari hukuman. Kau melumpuhkan ilmu bela dirinya, maka akan kuserahkan tulang rohanimu kepada Ye Guhong. Begitu tulang rohani itu kudapat, seluruh dunia persilatan akan jadi milikku. Pemimpin aliansi. Kenyataannya tidak seperti yang diklaim Ye Guhong. Kenyataannya, aku. Hentikan alasanmu. Pahlawan Ye, bagaimana perasaanmu? Aku merasa kekuatan mengalir deras dalam tubuhku. Bagus, bagus, bagus. Han Xing, serahkan token ketua balai Zhengxingmu kepada Ye Guhong. Terima kasih, pemimpin aliansi, telah mengampuni nyawaku. Mulai sekarang, aku akan berbuat baik dengan sepenuh hati dan menjalankan kewajibanku. Awas. Ye Guhong, apa maksudmu? Dengan tulang rohani martial ini, Aku, Y Guhong, pasti akan menggaze dunia persilatan. Berani-beraninya kau menyergapku diam-diam. Apakah kau bermaksud menjadi musuh seluruh dunia persilatan? Aku sudah bosan menjadi ketua balai Zhengxing. Sekarang, aku menginginkan posisimu sebagai pemimpin aliansi. Ye Guhong, sejak kapan kau menjadi serakah seperti ini? Pemimpin aliansi. Bagaimana bisa kau bilang aku serakah? Aku selalu begini serakahnya. Apakah rumor-rumor itu benar? Tentu saja benar. Itu salahmu sendiri karena terlalu bodoh. Apakah aku benar-benar membawa malapetaka seperti itu bagi Han Xing? Kau tidak melakukan satupun dari hal-hal itu. Mengapa kau mau mengakuinya? Karena dia harus menyelamatkan ibunya dan istrinya. Ye Guhong, kau benar-benar membalikan hitam jadi putih. Hina dan tak tahu malu. Ya, Aku me ment inadan tak ta umalu. Lalu apa? Oran sepertimu kuma orang bodoh. Lalu apa kalau dia punya tulang rohani persilatan? Lalu apa kalau kau punya posisi pemimpin aliansi? Sekarang, bukankah kalian berdua cuma mainan di tanganku, yang bisa ku kendalikan sesukaku? Kalau begitu hari ini, aku akan membersihkan dunia persilatan dari bencana. Kalau begitu hari ini, aku akan basmi momok dari dunia persilatan ini. Ketua aliansi. Karena sekarang aku sudah memiliki tulang rohani persilatan, orang biasa sepertimu, berani-beraninya melawanku. Kau sudah melakukan berbagai kejahatan. Kau pasti menkarikemation. Aku sudah tak terkalahkan di bawah langit. Siapa yang bisa membunuhku? Ye Guhong. Kau merayakannya terlalu dini. Kau sampah tak berguna. Apa katamu? Apa kau benar-benar menjara? Kekuatan tulang rohani bisa kau kuasai dengan mudah? Jangan coba-coba mengancamku. Tidaka Korazakan. Kekuatan telapak tanganku tadi, Tulan rohani persilatantini. sudah tunduk padaku. Dunia ini juga akan menjadi milikku, Ye Guhong. Ini. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya sedang berlangsung? Pasti karena itu. Tulang roh terlalu mulia. Dia butuh waktu untuk beradaptasi. Sangat dingin. Ye Guhong. Keserakahanmu membuatmu mengambil risiko yang tak sanggup kau tanggung. Pada akhirnya, kau menggali kuburanmu sendiri. Bukankah kau sudah kukurung? Jurang beku. Kau seharusnya sudah mati. Bagaimana mungkin kau ada di sini? Dikurang di Jurambiko? Ye Guhong, kau masih sama, tak jujur seperti dulu. Itu salahmu sendiri. Karena terlalu mudah tertipu.
Lalu apa gunanya kau menyelamatkan mereka? Lalu apa? Begitu tulang roh Marshall sepenuhnya menyatu denganku, kalian semua akan mati. Sayang sekali, aku tidak pernah mempercayaimu sejak awal kali ini. Kau sudah mengambil tulang roh Marshall itu. Kenapa masih ada sisa energi internalmu? Tulang roh Martialku tidak pernah diekstrak sama sekali. Lalu apa ini di dalam diriku? Apa yang ada di dalam dirimu? Hanyalah sedikit energi internal yang kusalurkan padamu. Hanya itu saja. Tidak mungkin. Karena asing sudah meminum pil penguat jiwa lebih dulu. Tidak ada yang bisa mengambil tulang roh dari tubuhnya. Tidak satu pun jiwa. Tidak mungkin. Aku, Y Guon, adalah anak takdir. Ini. Tulang roh Marshall ini seharusnya menjadi milikku. Yi Guhong, apakah kau benar-benar berpikir tulang roh adalah sesuatu yang bisa kau gunakan dengan mudah? Itu adalah yang paling murni dari yang murni. Bahkan hanya sedikit energi internal yang kusalurkan padamu. Jika hatimu tidak murni, kau pasti akan dilahap oleh balasan tulang roh. Orang yang korup sepertimu tidak layak memilikinya. Tidak mungkin. Tulang roh Marshall ini seharusnya menjadi milikku. Kembalikan tulang roh martialku. Eivin, hati-hati. Sudah kukatakan padamu, tulang roh tidak menuntut apapun di atas segalanya, tetapi hati yang murni dan tak ternoda. Selama ada satu pikiran jahat yang melintas di benakmu, kau akan dilahap oleh balasannya. Teru, ayo, ambil nyawaku. Dasar setan. Hentikan ini sekarang. Guru, j'ai guru. Jangan main-main. Tunggu aku kembali, nanti aku temani kamu main. Sang utusan masih menunggu di luar. Tidak mungkin. Kekuatan yang luar biasa. Aduh, aku sedang bicara serius denganmu. Baiklah. Lanjut, lanjut, lanjut. Pemimpin aliansi pasti sudah tidak sabar. Pemimpin aliansi tidak pernah membuat janji pertemuan pribadi. Pasti ada yang mencurigakan dalam hal ini. Ekspresi wajahmu yang cemberut itu. Kelehatan sangat berwibawa. Xing, sebaiknya kamu dengarkan dia. Aku juga merasa tidak tenang. Ebio, jangan khawatir. Anakmu memiliki tulang rohani bela diri. Aku tak terkalahkan di dunia ini. Tidak ada yang bisa melukai anakmu. Xing, kamu masih terlalu naif. Dunia persilatan penuh dengan tipu daya. Sehebat apapun ilmu bela dirimu, kamu harus selalu waspada. Wajahmu saat serius. Mirip sekali dengan Bakpao. Lepaskan aku. Kamu cuma marah karena aku tidak mengajakmu. Nanti aku belikan mutang hulu. Kamu bikin aku kesal. Xing, jangan kurang ajar kepada guru. Guru. Beraninya kau melawan atasanmu, dan masih tak mau mengakui kesalahanmu. Ebio. Ada apa ini? Kau, dasar bodoh. Aku adalah pendiri Gensing Hall, Huang Rong. Jadi benar ibu adalah sang guru. Nah, sekarang takut kan? Ayo lihat apakah kau berani melawanku lagi. Tapi, guru, bukankah ibu seharusnya keluar dari pengasingan besok? Itu yang penting? Kalau kau terus membengkang, aku akan copot jabatanmu sebagai ketua hall. Muri tidak berani. Aku tadi terlalu angkuh. Muri akan pada ajaran ibu. Nah, baru benar. TAPI. Mengapa ibu tidak mengizinkan murid untuk menepati janji temu itu? Pemimpin aliansi dan aku selalu memiliki hubungan baik. Dia selalu baik hati dan jujur. Kau menghancurkan ilmu bela diri Ye Guhong, tapi menyisakan nyawanya. Dia pasti akan pergi ke pemimpin aliansi dan memutarbalikkan fakta. Jadi, ini adalah perjamuan jebakan Hongmen. Kau tidak boleh pergi. Tidak. Jika ini adalah rencana Ye Guhong, maka aku justru harus pergi. Karena Ye Guhong berniat mencelakaiku.
Aku akan balikan rencananya untuk melawannya. Yi Guhong, 20 tahun yang lalu, sebagai murid langsungku, kau berpura-pura menjadi orang yang lurus dan baik hati. Kupikir kau bisa menggantikanku. Sebelum aku menyepi, kupercayakan balai kebenaran padamu. Tapi tak pernah kubayangkan, kau akan menggunakan balai kebenaran ini, balai kebenaran, untuk merampok dan membantai di mana-mana. Yi Guhong, Baroninnya kau mengkhianati rakyat, dan kepercayaan mereka pada balai kebenaran? Guru. Aku melakukannya untuk balai kebenaran. Sekarang balai ini memiliki puluhan ribu pengikut. Menjadi sekte terbesar di dunia persilatan. Semua berkat diriku. Beraninya kau berkelit. Mulai hari ini, Yi Guhong diusir dari balai kebenaran. Nasibnya diserahkan kepada pemimpin aliansi. Guru. Akulah kontributor terbesarmu. Guru. Kau tidak bisa meninggalkanku, Guru. Pengawal, bawa Ye Guhong ke lembah beku membeku. Guru. Buat dia menderita tanpa henti, di antara hidup dan mati. Guru, aku salah. Selamatkan aku, Guru. Kejahatan yang telah kau perbuat harus dibayar. Tunggu. Pemimpin aliansi. Aku tahu. Aku tahu kau akan percaya padaku. Kuharap, mulai sekarang, kau akan mengelola balai Zhengxing dengan baik. Demi kedamaian dunia. Demi keadilan di dunia persilatan. Demi hati nuranimu. Tenang saja, pemimpin aliansi. Han Xing, pasti tidak akan mengecewakan kepercayaanmu. Ebio, ayo pulang. Nyonya. Berhenti, jangan lari. Baru keluar dari pengasingan, sudah dikejar lagi? Kamu baik-baik saja? Sudah kukatakan berhenti, kenapa masih lari? Bodoh kalau aku tidak lari. Aku cuma mencuri ayam panggangmu. Dengarkan, aku dari Balai Kebenaran. Kepala Balai Kebenaran adalah teman baikku. Percaya tidak? Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Apa ini? Kamu pasti kelaparan, makanya mencuri makanan. Ambil barang-barang ini. Di mana orang tuamu? Akan kuantarkan pulang. Aku mencuri barang keluargamu. Kau tidak menghukumku? Ini restoran Balai Kebenaran. Tujuan Balai Kebenaran adalah menegakkan keadilan, membantu yang lemah. Tampaknya Han Xing mengelola Balai Kebenaran dengan baik. Feng E, Ada APA? Ayah, Ibu. Ayah, baru saja kulihat seorang gadis kecil mencuri ayam di dapur. Ayam panggang. Hei, di mana dia? Biarkan dia pergi. Dunia sudah damai. Dia bisa bersenang-senang.